Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dia dibesarkan oleh pamannya, tetapi bibinya tidak menyukainya. Ketika berpisah, pamannya memberinya sesuatu dan dia menangis. Dikutip dari erabaru.net, ketika kita tidak memiliki cara untuk menghasilkan uang secara mandiri, banyak orang yang didukung oleh orang tua. Tetapi jika tidak ada orang tua, apa yang harus kita lakukan? Netizen wanita berikut mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak dia lahir dan dia hampir meninggal di rumah sakit. Pada akhirnya pamannya yang melihatnya sedih, jadi dia menjemputnya dan merawatnya dan membesarkan dia sebagai putrinya sendiri. Itu membuat bibinya tidak terlalu senang. Sejak dia masih kecil, pamannya mencintainya seperti ayahnya. Tetapi bibinya tidak dapat menerima bahwa pamannya memperlakukannya seperti anak-anaknya sendiri. Jadi mereka telah sering berdebat karenanya. Dia tahu bahwa bibinya memiliki alasan sendiri, jadi meskipun dia sedih, dia hanya bisa menerimanya. Karena dia berharap paman yang bisa hidup bahagia. Setelah dia tinggal jauh dari rumah, pamannya hanya sesekali menelponnya untuk menanyakan bagaimana dia dengan studinya. Tetapi dia merasa sangat puas. Beberapa waktu yang lalu dia pulang karena beberapa hal dan menghabiskan hampir 2.000 yuan untuk ongkos pulang pergi. Hampir sama dengan biaya kerja paruh waktu selama seminggu. Dan ketika pamannya melihatnya pulang, dia lebih bahagia daripada orang lain. Mereka semua pergi makan malam bersama hari itu, dan kemudian dia mengetahui bahwa pamannya secara khusus mengundangnya untuk makan malam. Paman sengaja menemukan alasan untuk memberitahu bibinya bahwa setiap orang mungkin tidak punya waktu untuk tahun baru. Jadi mereka tidak mengadakan acara makan-makan sekarang. Pamannya tidak ingin bibinya berpikir bahwa dia hanya mengundangnya. Jadi pamannya membawa semua saudara laki-laki dan perempuannya dan memilih restoran yang menurutnya sangat mewah. Konsumsi satu orang setidaknya 800 yuan. Setelah makan-makan, pamannya, sepupunya dan bibinya mengantarnya pulang ke asramanya. Ketika sampai di tempat, bibinya hanya tinggal di mobil. Sepupu dan pamannya turun dari mobil. Dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya dan dia tidak tahu kapan pertemuan berikutnya. Jadi dia memeluk sepupunya terlebih dahulu. Paman hanya diam, seolah ingin melihat putrinya mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya ketika tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal, dia akhirnya tidak bisa menahan pelukan pamannya, seperti dia memeluknya ketika dia masih kecil. Dan pamannya juga memberinya pelukan yang sangat hangat. Dan kemudian dia tiba-tiba berkata di telinganya, "Paman tidak bisa berbuat banyak. Kamu harus menjaga diri sendiri dengan baik." Ketika pamannya selesai mengatakan ini, dia dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam sakunya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah mereka pergi, dia mengeluarkan sesuatu yang baru saja dimasukkan pamannya ke dalam sakunya dan menemukan bahwa itu adalah 3.000 yuan. Dia tidak bisa menahan tangis. Agar semua saudaranya tidak tahu, pamannya dengan diam-diam memasukkan uang itu ke sakunya. Karena pamannya tahu bahwa dia harus membayar semua biaya termasuk uang sekolah, sewa, dan makanan. Dia berpikir bahwa pamannya telah mengundangnya untuk makan-makan hanya agar dia bisa makan enak dan bahkan merayakan tahun baru lebih awal. Baginya 3.000 yuan diberikan oleh pamannya bukan hanya uang, tetapi apa yang dia rasakan adalah cinta yang tidak pernah berubah dari pamannya. Meskipun pamannya hanya bisa mengungkapkannya dengan diam-diam, dia sudah sangat puas. Dan dia juga berharap suatu hari nanti dia bisa mengatakan kepada pamannya, "Terima kasih paman, kamu adalah ayah keduaku."
Pada akhirnya netizen membuat klarifikasi khusus bahwa dia tidak menyalahkan bibinya, karena dia tahu bahwa pamannya juga punya keluarga. Jadi bibinya merasa pamannya tidak boleh menghabiskan banyak uang untuknya. Paman yang peduli seperti itu pasti merasa sangat lega memiliki istri yang masuk akal ini. Bagikan kisah mereka, meskipun mereka bukan ayah dan anak sedarah, hubungan mereka lebih menyentuh daripada anak dan ayah kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.